Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yeni, dosen S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video dan akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan kode khusus MPWP 52J113 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran yaitu membahas tentang teori dan studi kasus dalam menyusun nilai pada konsumen, pengembangan merek, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi dan berkelanjutan pemasaran. Mahasiswa juga belajar bagaimana cara membangun hubungan dengan konsumen serta peran inovasi dalam pemasaran kontemporer. Perkuliahan manajemen pemasaran diselenggarakan dengan pendekatan blended of learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring melalui platform e-learning resmi UIGM, yaitu vclass.uigm.ic.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh serta RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi, interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, di antaranya yang pertama yaitu ceramah interaktif, yaitu untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen pemasaran. Yang kedua yaitu diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Metode yang ketiga yaitu metode project based of learning, di mana mahasiswa menyusun proyek pemasaran sebagai bentuk praktis dari materi yang telah dipelajari. Adapun CPL atau capaian pembelajaran pada program studi yang pertama yaitu CPL 1, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, semangat kejuangan dan kewirausahaan. CPL 2 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL yang ketiga yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. CPL keempat yaitu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. CPL kelima yaitu mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal dan dalam hal ini yaitu di manajemen pemasaran. Adapun CPMK dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, CPMK yang pertama yaitu mampu memahami konsep dasar manajemen pemasaran, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, mampu menerapkan konsep-konsep pemasaran dalam konteks bisnis. CPMK yang kedua yaitu mampu menunjukkan bagaimana manajemen pemasaran berkontribusi pada tujuan perusahaan secara keseluruhan dan mengendalikan serta mengevaluasi kinerja kegiatan pemasaran.
CPMK yang ketiga yaitu mampu melakukan segmentasi pasar dan memilih target pasar yang tepat serta merancang strategi pemasaran yang komprehensif termasuk produk, harga, distribusi, dan promosi. Baiklah, kita masuk dulu di ruang lingkup namanya manajemen pemasaran. Nah, di sini Ibu ulangi kembali pengkodean dari mata kuliah manajemen pemasaran yaitu MPWP 52J113, bobot SKS-nya yaitu 3. Ya, jadi jangan tidak tahu lagi bahwa ini merupakan mata kuliah wajib ya yang memang harus kalian tempuh. Akan lanjut lagi yang namanya di manajemen pemasaran lanjutan. Jadi harus lulus dulu di manajemen pemasaran baru bisa lanjut nanti di manajemen pemasaran lanjutan. Oke. Oke, subtopik kita hari ini yaitu yang pertama, itu kita akan membahas pengertian dan peran dari manajemen pemasaran itu sendiri, tujuan dari manajemen pemasaran, fungsi manajemen pemasaran, dan konsep manajemen pemasaran. Oke, selanjutnya, oke. Mungkin ada yang tahu apa itu manajemen? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Mungkin siapa? Bu Pep bisa? Apa itu Proses manajemen? perencanaan, Bu. Febri, Oke, manajemen. Manajemen itu adalah suatu proses perencanaan oke, proses perencanaan. Apalagi atau ya pengorganisasian? Izin menambah, izin pengorganisasian, menambah. pengarahan dan pengendalian sumber Oke, daya, baik oke, itu sumber sumber daya. daya manusia, Ya, keuangan, informasi dan lainnya. oke, bisa dilanjutkan dengan Ponda, silakan. Eh, saya setuju sama Kak Febri sih, Bu. Kalau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik dari segi manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, itu dari manajemennya ya. Oke, terus apa itu marketing itu sendiri? Ada yang tahu mana marketing itu apa atau pemasaran itu apa sebelum kita jelaskan di apa itu manajemen pemasaran. Oke, ada yang mau memberikan Kalau penjelasannya? marketing mungkin Mhm. proses menciptakan, Oke, mengkomunikasikan, dan menciptakan. menyampaikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan kita sama pelanggan untuk menguntungkan suatu organisasi atau apa yang kita jual itu. Iya, betul. Yang namanya marketing tuh pasti nggak jauh dari yang namanya jualan gitu ya. Oke, oke. Sekarang kita Intinya ya. lihat di slide selanjutnya ya. Oke, udah bagus itu ya. Oke, kita tinggal kita samakan persepsinya bahwa di sini manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, berarti manage ya. Berarti mengelola, yang seperti dibilang temannya tadi itu adalah mengelola ya, mengorganisasi ya. Dan kalau di sini mengurus, mengusahakan, apa namanya mengendalikan ya dan memimpin nah, itu bahasa awalnya itu ya manajemen. Terus pengertian dari manajemen secara sederhana juga itu sama seperti temannya misalnya adanya eh, coba eh, Anda bayangkan misalnya seorang koki ya, itu melihat segmentasi pasaran dia membantu orang apa namanya mengetahui resep ya. Resep apa nih yang paling disukai misalnya dari sekelompok orang-orang yang nanti datang ke hotelnya, bisa seperti itu atau ke restorannya. Itu kan nanti akan dilihat kan. Makanya kalau kalau kalian lihat ya ada beberapa mungkin yang viral di media sosial seperti itu ya orang mau beli ke kafe-kafe yang baru buka itu sebenarnya dia memperhatikan perilaku perilaku kalian apalagi yang sekarang ini Gen Z. Nah, benar nggak itu seperti itu? Ya kan? Nah, makanya kalau ada orang itu kan beli produk itu kadang suka langsung langsung mau ke sana gitu kan atau langsung mencoba. Itu targetnya sebenarnya. Jadi dia kira-kira nih kalau Gen Z ini lebih suka yang manis-manis atau agak pedas-pedas gitu ya. Nah, itu kalau Sarya sendiri kalau misalnya beli suatu produk itu eh, ter, apa merasa nggak bahwa wah ini kalau ada yang viral ini kayaknya saya mau coba nih misalnya seperti itu atau punya pengalaman sendiri nggak coba Sarya bisa ceritain nggak? Kalau serial ya, kalau Hmm, yang viral-viral itu dilihat dulu mungkin cocok nggak, oke, pengen cocok nggak apanya yang harganya?
ininya misalnya apa makanannya itu cocok nggak? Misalnya yang Oh, kayak serial kan kurang Bu kalau yang manis-manis. Lebih senang misalnya kayak kopi-kopi kayak gitu. oke. Misalnya yang viral-viral yang manis-manis kayak dimsum-dimsum itu kurang suka aku. Oke, Mungkin oke, mungkin lebih ke mungkin tidak berlaku untuk kopi-kopi. Syariel, tapi mungkin untuk teman yang lain, mungkin kalau Bonda suka ya dimsum ya. Nah, itu nanti beda lagi ya sebenarnya ya. Oke, kalau Bonda Iya. gimana? Kalau aku sih Bu, jujur emang suka kegoda kalau lihat produk-produk yang viral. Tapi ya nggak asal juga, lihat-lihat dulu kayaknya perlu Oke. nggak. Tapi memang kalau review-review dari produk-produk viral tuh emang ini Bu, marketingnya emang bagus sih. Mm-mm. Kadang kan dari packaging yang lucu, terus FYP terus. Jadi akhirnya mikir lah, FOMO lah Bu, bahasa Gen Z sekarang Iya, ikutan iya, beli. Orang FOMO beli gitu ikutan ya. beli gitu lah Bu. Iya, oke. Mm-mm. Oke, kalau Salsa ada punya statement sendiri nggak? Kalau beli suatu produk itu kadang mempengaruhi perilaku nggak? Oke, Salsa, mungkin di jalan ya. Aku bisa di Oke, jalan. oke. Kalau Salsa sendiri, kalau membeli satu produk kadang terpengaruh nggak dengan perilaku yang Salsa punya? Kalau Salsa sendiri gimana? Iya, Bu. Kadang terpengaruh juga. Terpengaruh juga ya, sama kayak yang Ya, dibilang temennya tadi ya, Ponda ya, FOMO ya. Oke. ya, ikut-ikutin orang. Kayak orang bagus gunainnya kan jadi ikut-ikut juga, jadi pengen juga. Oke, jadi kenapa segmentasi pasar ini penting? Karena dengan membagi pasar-pasar gitu yang ditargetkan oleh si pemangku atau si pelaku usaha gitu ya. Jadi dia fokus nantinya, makanya ada orang tuh kalau jual baju aja, dia kan fokus ke anak-anak ya, ke laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, mungkin yang sudah lanjut usia. Ya seperti itu ya sama. Apalagi menciptakan pakaian apa alat olahraga juga gitu kan. Ada yang memang dia khusus ke bola, anggap aja bola gitu ya. Bola aja kan orang kan ada segmennya sendiri, bener nggak? Gitu kan? Ada yang bola basket, ada bola voli gitu ya, ada bola kaki. Nah, itu sebenarnya diharapkan oleh si pelaku usaha itu atau si pelaku bisnis itu dia bisa apa? Bisa eh, membagi pasar-pasar atau segmen dari apa namanya berdasarkan dari apa demografis, geografis, psikografis atau perilaku. Nah, itu biasanya mereka ciptakan suatu produk itu pasti ada yang namanya tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Oke, fungsi selanjutnya yaitu ada yang namanya menetapkan target pasar. Nah, ini bedanya apa lagi nih? Nah, di sini menetapkan target pasar adalah memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan difokuskan oleh si perusahaan. Nah, mengapa penting? Jadi dengan menetapkan target pasar itu bisa membantu ya, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif di sini. Nah, di sini kira-kira kalau menetapkan target pasar, ada yang bisa kasih contoh nggak apa itu? Silakan, boleh searching-searching ya, menetapkan target pasar itu contohnya apa? Menurut Ponda apa? Mungkin menurut aku misalnya kita jualan skincare, Bu, Hmm, terus targetnya itu usia 19 sampai 21 tahun. oke. Nah, itu nanti kita bikin strategi marketingnya tuh yang ngarah ke mereka gitu, Bu. Dari segi biasanya kan ke anak segituan lebih suka hal-hal yang apa namanya tuh yang interaktif, terus kayak yang baru-baru yang Betul. masih booming lah. Jadi dari kita bisa bikin konten dari situ, terus di-uploadnya di jam-jam yang kira-kira mereka online. Kayak misalnya anak sekolah kan mungkin jam ini lagi sekolah, jam Oke, berapa dia ya. standby-nya gitu. Mungkin Oke, ya bagus ya. Jadi aja sih, Bu. lebih ke timingnya juga ya. Jadi menciptakan suatu produk dan menjualnya juga di beberapa momen-momen tertentu gitu seperti ya. Oke. Oke ya, itu udah bagus juga contohnya ya. Oke, fungsi selanjutnya yaitu adalah menentukan posisi pasar. Nah, di sini merupakan menetapkan produk atau merek di benak konsumen secara unik dibandingkan dengan pesaing. Nah, di sini biasanya apa? Mengapa penting? Karena posisi pasar yang kuat itu bisa membantu membedakan produk dari pesaing yang dan menarik pelanggan yang tepat. Ya, sama seperti teman kalian bilang tadi ya, bahwa menjual beberapa produk itu juga perlu waktu yang tepat juga. Nggak mungkin kan musim hujan kita jual misalnya apa? Misalnya jualnya
Kalau kalau musim hujan itu kan lebih tepatnya kan jual payung gitu ya. Nah, ya kan, nggak mungkin kita jual yang memang seperti jaket gitu kan. Nah, jaketnya juga lihat dulu jaket apa dulu. Apakah jaket hujan, apakah jaket untuk mantel kan nggak mungkin. Jadi kita harus juga bisa menentukan posisi pasar dan segmentasi. Balik ke segmentasi sama yang tadi ya targeting juga itu harus perlu kita perhatikan. Nah, jadi di sini makanya menetapkan produk atau merek di benak konsumen ya. Jadi bahwa mereka tahu bahwa produk-produk yang memang mereka butuhkan itu bisa apa namanya bisa mereka peroleh ya dan tentunya biasanya kalau anggap aja musim hujan ya. Musim hujan itu kan kalau orang jualan kan kadang tidak apa namanya tidak terlalu banyak memilih-milih gitu ya. Kadang yang mana mereka butuhkan pada saat di tempat itu ya, di tempat kejadian itu kadang mereka terpikir ah udah langsung aja beli sama si apa namanya yang jual kayak apa yang di jalan itu apa namanya pakai jasa payung itu ya. Karena kita gunakan itu sebenarnya. Payung itu yang awan kita anggap ah itu nggak butuh, nggak terlalu butuh, tapi pada saat hujan kita butuh kadang ojek payung. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi siapa si pelaku namanya jasa ini si ojek payung ini juga kadang dia memunculkan momen-momen tertentu yang tanpa kita terpikir gitu. Nah, makanya dia di sini juga dia bisa wah ini musim musim hujan nih. Makanya kadang mereka mengambil momen itu menjadi ojek payung aja lah. Karena apa? Karena kadang orang yang kehujanan aja kadang nggak kepikir tuh beli payung gitu seperti itu. Nah, makanya di sini ada yang namanya menempatkan produk atau merek di benak konsumen. Dia tahu payung itu butuh, tapi pada saat musim hujan dia kadang nggak kepikiran untuk beli. Dia kadang lebih mengutamakan untuk ya udah pakai ojek payung aja lah gitu sebentar. Nah, itu ya. Jadi banyak juga beberapa contoh lainnya itu dalam menentukan namanya posisi pasar, misalnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya pengembangan strategi. Nah, di sini adanya pengembangan strategi dari pemasaran, yaitu yang pertama kita bisa lihat apa melibatkan yang namanya apa ya perumusan secara rencana ya yang mencakup produk, harga, promosi dan distribusi. Nah, jadi di sini adalah salah satu apa ya salah satu elemen yang penting juga yang harus diperhatikan dalam pelaku bisnis untuk dalam pengembangan strategi pemasarannya. Jadi dia bukan hanya menciptakan produk aja, menentukan harga, promosi dan distribusi, tapi juga dia bisa menciptakan namanya kepuasan. Seperti Bu ini bilang tadi di awal, dia juga harus bisa menciptakan namanya loyalitas. Jadi kalau si pelanggan sudah merasakan terpuaskan, dia biasanya akan secara sukarela mau mempromosikan produk yang atau yang sudah dia rasakan ya tanpa harus si pelaku bisnis itu dia mempromosikan mungkin di mana di media sosial di mana-mana pun. Contohnya kalau bisa kalian lihat kan Pepsodent aja kan tidak pernah ya sudah ada lagi tuh di jalanan itu mempromosikan produknya secara apa namanya terpampang ya di balio-balio jalan itu. Kenapa? Dia sudah menciptakan apa namanya benak ya apa namanya mindset bahwa produk itu sudah bagus sudah oke lah ya dari segi harganya itu sudah sudah ada di benak si konsumen. Strategi yang baik itu bisa memastikan bahwa semua elemen pemasaran bekerja bersama untuk mencapai tujuan perusahaannya. Kalau tujuan tujuan perusahaan itu ujung-ujungnya apa tadi? Ya menghasilkan laba ya. Nah, jadi seperti itu. Implementasi pemasaran juga itu merupakan penerapan strategi pemasaran yang telah direncanakan. Namanya aja implementasi ya. Jadi mengapa penting ya? Karena implementasi yang efektif itu juga bisa memastikan bahwa rencana pemasaran diterjemahkan ke dalam tindakan yang menghasilkan hasil nyata. Nah, seperti apa? Seperti kayak resep makanan gitu ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dengan benar dan dimasak dengan tepat agar hasilnya lezat. Nah, jadi yang namanya si pelaku pelaku bisnis itu dia juga perlu yang namanya melakukan implementasi pemasaran, yaitu baik berupa produk atau jasa juga. Kadang berupa jasa juga ya kita bisa lihat ya untuk hasil nyatanya itu mungkin kalian lihat mungkin kalau beli tiket mungkin ya di Traveloka itu kalau pembeliannya saset-saset gitu seperti itu bisa apa namanya bisa
apa namanya bisa terstruktur ya, harus ke sini ngadep ke sana, terus harus ini lagi di jam sekian, terus keberangkatannya mungkin kalau naik pesawat ya itu tepat waktu, itu juga bisa merupakan salah satu implementasi dari pemasaran berupa jasa. Nah, di sini pengendalian dan evaluasi itu merupakan proses ya memantau kinerja pemasaran dan lebih membuat penyesuaian jika diperlukan. Nah, mengapa penting? Karena dengan pengendalian yang baik itu bisa membantu perusahaan tetap berada di jalur yang benar gitu ya dan terus meningkatkan kinerja. Makanya namanya apa namanya pelaku bisnis itu juga dia juga harus bisa mempertahankan ya. Ya, salah satunya itu ya tadi meningkatkan kinerja mungkin dari SDM-nya ya dari suatu produk yang dihasilkan. Bayangkan kalau misalnya seorang pelari misalnya ya pelari maraton waktu dengan kecepatannya misalnya gitu ya, terus berkala tapi dia tidak bisa mencapai garis finish gitu dengan baik. Nah, itu salah satu juga dia tidak bisa mengevaluasi ya dan tidak bisa mengendalikan apa yang sudah dia buat misalnya seperti itu. Nah, di sini juga sama seperti juga kayak pelaku bisnis juga kalau dia melakukan yang namanya apa namanya target penjualan kalau itu tidak tercapai juga dan itu juga pasti akan mengecewakan ya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kalau kalau yang namanya kita mau menciptakan suatu produk yang dalam jumlahnya banyak, itu otomatis juga kita butuh yang namanya beberapa teamwork gitu ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan menghasilkan sesuatu targeting juga supaya tepat sasaran ya dan dari mengevaluasi juga supaya tujuan dari perusahaan itu tercapai. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adanya namanya konsep dari manajemen pemasaran. Nah, di sini ada namanya pemasaran berdasarkan nilai. Yang kedua itu adanya orientasi pelanggan. Yang ketiga dari pemasaran terintegrasi. Yang selanjutnya ada yang namanya segmentasi pasar. Selanjutnya ya segmentasi pasar dan penargetan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada yang namanya memenuhi kebutuhan dari jangka panjang dan selanjutnya itu manajemen dari hubungan pelanggan. Ini juga penting ya, nanti kita bahas secara singkat. Dan yang terakhir itu adanya nilai dan keunggulan dari bersaing. Oke. Nah, di sini Bu Yeni ambil secara singkatnya ya untuk dari konsep itu bahwa orientasi pelanggan yaitu dia mempunyai konsep yang menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan dari si pelanggan. Dalam pendekatan ini, biasanya organisasi itu berfokus pada penciptaan, pengiriman, dan pemertaan nilai bagi pelanggan. Itu maksudnya apa tuh pemertaan nilai bagi pelanggan? Ada yang tahu nggak? Dari orientasi pasar itu ada namanya pemertaan nilai bagi pelanggan. Oke, ada yang tahu? Fonda? Apa itu pemertaan nilai bagi pelanggan? Apa itu pemertaan? Maaf, gimana Bu? Kalau yang Pemetaan. namanya orientasi pelanggan kan ada yang namanya dia berfokus pada penciptaan, pengiriman, dan pemertaan nilai bagi pelanggan. Itu maksudnya pemertaan bagi pelanggan itu apa? Oke, pemetaan bagi pelanggan. Kalau menurut aku, pemetaan bagi pelanggan itu kayak proses untuk mengenal lebih dalam tentang siapa konsumen kita sebenarnya. Jadi kita nggak asal jual, tapi kita ngerti karakter mereka, kebiasaan mereka, sama kebutuhan mereka. Jadi dari situ kita bisa ngatur strategi yang benar-benar sampai ke mereka, kayak dari segi produknya, terus harganya, terus promosinya gimana, sampai cara kita komunikasiin brandnya. Ini gitu sih, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi kita harus ada yang namanya pemetaan ya, supaya dari produk yang dihasilkan itu memang diterima gitu ya oleh si pelanggan atau si konsumen. Terus ada juga namanya konsep namanya nilai dan keunggulan bersaing. Nah, jadi konsep ini itu mengacu pada pentingnya menawarkan nilai yang unik ya dan superior. Nah, ini kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Jadi kalau ada beberapa brand-brand gitu yang dijual gitu ya, dia menciptakan suatu produk yang unik ya
Nah, itu otomatis akan akan mempunyai nilai juga ya, ada value-nya gitu ya. Otomatis si manajer pemasaran juga di sini juga harus memahami kebutuhan pelanggan dengan baik. Nah, dan mengembangkan apa namanya, serta memproposisi nilai yang menarik serta diferensiasi suatu produk atau layanan yang mereka ciptakan untuk keunggulan bersaing. Makanya kalau kalian lihat banyak brand-brand itu bertaburan ya atau jualan di luaran itu mereka sudah berusaha untuk menciptakan produk itu unik dan superior dengan harga yang berbeda-beda dengan harapan itu produk yang mereka buat atau mereka jual ya itu bisa diterima otomatis ya dengan segmentasi pasar yang berbeda-beda gitu ya. Makanya selanjutnya ada yang namanya pemasaran terintegrasi. Nah, jadi konsep ini dari konsep di manajemen pemasaran juga ini menggambarkan pentingnya mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai kegiatan pemasaran dalam organisasi. Nah, di sini manajemen pemasaran juga perlu memastikan keselarasan antara elemen-elemen bauran pemasaran. Ingat ya, bauran-bauran pemasaran itu apa namanya ada 4 ya. Sekarang sudah berkembang menjadi 7 dan berkembang lagi menjadi 9. Jadi nanti kalau kalian ditanya ya atau nanti pada saat ujian itu apa itu bauran pemasaran ada berapa sudah masuk di industri 4.0 atau di marketing 4.0 jawabnya 9 gitu ya karena sudah ada namanya packaging dan payment seperti itu ya. Kalau yang di sini di manajemen pemasaran ini baru konsepnya itu ada 4. Jadi produk, harga, distribusi, dan promosi. Ingatin itu ya kalau nanti kalian mengambil konsentrasi di pemasaran. Nah, ada juga namanya terakhir segmentasi pasar dan penargetan. Nah, di sini konsep ini melibatkan identifikasi dan pemilihan segmen pasar yang potensial untuk dituju. Manajer pemasaran juga harus memahami perbedaan dalam kebutuhan, referensi, dan perilaku pelanggan ya, serta mengembangkan yang namanya strategi penargetan yang sesuai untuk masing-masing segmen tersebut. Nah, jadi tetap aja balik sama kita balik tadi ke mana? Ke fungsi tadi ya, ada segmentasi pasar ya, tetap aja fokus ke yang namanya penargetan gitu ya. Namanya ingat ya, namanya segmentasi pasar itu dia tidak jauh yang namanya dari penargetan. Oke, selanjutnya memenuhi kebutuhan jangka panjang, yaitu konsep ini menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan daripada ya harus apa namanya fokus ada transaksi satu kali misalnya terus pemasaran yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada sampai dia juga menghasilkan kepuasan konsumen di jangka panjang. Oke, selanjutnya ada pemasaran berdasarkan nilai. Konsep ini lebih menekankan pentingnya fokus pada nilai yang diberikan kepada pelanggan, serta memahami persepsi pelanggan tentang nilai produk atau layanan dan mengembangkan strategi pemasaran yang mengkomunikasikan nilai tersebut secara efektif kepada pelanggan. Jadi intinya semuanya pelanggan gitu ya. Dia tuh hubungan dengan pelanggan ya, otomatis kita harus selalu menjaga supaya apa yang kita jual baik berupa produk atau jasa itu bisa kita ciptakan yang namanya hubungan antar pelanggan. Oke. Manajemen pemasaran itu merupakan fondasi penting gitu ya bagi keberhasilan bisnis dengan memahami pasar ya, mengelola dari salam pemasaran atau bauran pemasaran itu balik lagi ke 4P tadi, produk, harga, promosi dan distribusi, itu kita berharap bisa membangun hubungan jangka panjang. Ya, makanya apa namanya perusahaan yang berupa produk ya atau jasa itu bisa bisa apa namanya bisa bertahan lama itu karena dia menciptakan atau membangun hubungan jangka panjang. Makanya Bu Eni rasa ya mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup ya. Mungkin nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ampu pada program studi Manajemen Strata 1 Fakultas Ekonomi. Semoga video ini dapat bermanfaat pada kita semua, khususnya saya, dalam sertifikasi dosen di tahun 2025.